Halo, selamat sore. Selamat datang di channel dan CL. Pada pembahasan kita hari ini, gua akan membahas sebuah situs yang sangat populer, yang sudah trending ya, yaitu ChatGPT. Nah, gunanya apa sih ChatGPT ini? Seperti yang kalian lihat ya, situsnya seperti ini. Kita bisa tanya apa aja di situs tersebut, lalu jawabannya akan muncul. 90% sampai 99% jawabannya itu benar ya. Mungkin ada sedikit perbedaan dengan jawaban yang kita cari di Google atau di buku-buku ya. Nah, kali ini gue akan membahas soal-soal tes psikotes ya, buat PNS maupun buat tes di restoran, tes-tes di perusahaan-perusahaan ya, kalian selalu pasti ikut yang namanya tes psikotes. Nah, sebelum kalian ikut tes psikotes, ada baiknya kalian mempelajari materi apa saja yang harus kalian pelajari tentang psikotes dan jawabannya apa yang benar. Nah, dengan bantuan ChatGPT ini, kita akan mencari soal-soal tes psikotes lalu meminta ChatGPT memberikan jawaban yang benar yang mana. Oke, contohnya seperti ini. Gua buat soal sederhana dulu untuk ChatGPT, apakah dia bisa menguraikan jawabannya atau tidak. Nah, pertanyaan sederhananya adalah seperti ini. Tolong bantu saya menjawab soal matematika berikut ini dalam bahasa Indonesia. Seorang anak diberi uang 10.000 sama ibunya untuk dibelanjakan permen 2.000 lalu dipakai untuk beli es 5.000. Berapa sisa uang yang ada sama anak tersebut? Jawabannya adalah 3.000. Ternyata ChatGPT bisa menjawabnya lalu menguraikan secara benar-benar membuat kita paham ya, dengan pertanyaan yang mungkin kurang dimengerti banyak orang. Nah, dia menguraikan seperti ini. Jika seorang anak diberi uang sebesar 10.000 oleh ibunya dan ia mengeluarkan uang sebesar 2.000 untuk membeli permen, maka sisa uang yang ada pada anak tersebut adalah 10.000 dikurangi 2.000. Sisanya 8.000. Nah, kemudian jika anak tersebut mengeluarkan uang lagi sebesar 5.000 untuk membeli es, maka sisa uang yang ada pada anak tersebut adalah 8.000 dikurangi 5.000, 3.000. Ya, jadi sisa uang yang ada pada anak tersebut adalah 3.000. Mantap jawabannya. Penguraiannya itu bisa kita pahami, bisa dipahami oleh banyak orang ya, terutama anak-anak ya, yang sudah bisa diajak berpikir tentang mengolah matematika ya. Nah, ini salah satu persoalan yang bisa dipecahkan oleh situs ChatGPT. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Bagi kalian yang tidak punya kalkulator atau males pakai kalkulator di handphone ya, kadang suka error, kalian pakai aja ChatGPT kan. Nah, kalian tinggal tulis misalkan 200 dikali 10 dibagi 5. Nah, sama dengan berapa? Kalian bisa langsung tulis seperti yang saya ketik ya di situs ChatGPT. Jawabannya adalah 400. Nah, benar ya, karena 200 dikali 10 2.000. 2.000 dibagi 5 adalah 400. Karena 400 dikali 5 adalah 2.000. Oke, mantap ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal pertama tes psikotes ya, yaitu soal cerita. Yang pertama, soalnya seperti ini. Bila mana cerita bukan tentang dongeng dalam dunia hayalan, akan tetapi tentang peristiwa masa lalu, dan terutama tentang apa sesungguhnya rupa masa lalu itu, maka disebut, jawabannya yang benar adalah history. Dan ChatGPT menjawabnya history. Nah, mungkin kalian berpikir, wah ini secara acak gitu. Menjawab secara acak. Tidak. Ini benar-benar menjawab sesuai jawabannya ya. Kalaupun kita ganti dari
A legenda kita ganti ke E history, history kita pindahin ke C, pasti jawabannya tetap history. Tidak percaya, kita buktikan. Oke, ini sudah saya ganti ya. Yang tadinya history di E, sekarang dipindahin ke C. Coba kita cek. Oke, benar ya. Jawabannya tetap history. Jadi mau ditaruh dimanapun, jawabannya tetap yang benar. Oke, keren ya. Oke, pertanyaan kedua psikotes. Cerita si maling kundang dari Sumatera Barat dapat dimasukkan dalam kategori. Jawabannya adalah legenda. Nah, ChatGPT menjelaskan, cerita si maling kundang dari Sumatera Barat dapat dimasukkan dalam kategori legenda. Keren. Kita kasih lagi persoalan yang cukup sulit ya. Para ahli sejarah menyarankan bahwa sejarah yang benar adalah menceritakan kejadian masa lalu yang tidak dapat dibantah, pandangan manusia masa kini terhadap masa lampau. Interaksi manusia kini dan manusia masa lampau yang nyata, dimensi masa lalu versi masa kini, menceritakan masa lampau dengan versi masa kini. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang A, yaitu menceritakan kejadian masa lalu yang tidak dapat dibantah. Nah, benar ya. Karena kenapa? Masa lalu itu adalah cerita yang nyata ya, bukan dongeng. Nah, ChatGPT menjelaskan secara rinci seperti ini. Jawaban yang benar adalah A, menceritakan kejadian masa lalu yang tidak dapat dibantah. Sejarah seharusnya menceritakan kejadian yang benar dan terbukti secara historis, bukan pandangan atau interpretasi subjektif dari seorang sejarawan atau masyarakat saat ini. Namun harus diingat bahwa konsep kebenaran dalam sejarah sangat bergantung pada sumber dan metodologi yang digunakan oleh sejarawan dan bisa berubah dan berkembang seiring waktu dan penemuan baru. Oke, mantap ya jawabannya. Oke, untuk hari ini cukup sekian tentang pembahasan psikotes ya, soal-soal psikotes yang mana kita mencari jawabannya melalui situs ChatGPT. Nah, untuk jawabannya tadi kalian bisa cek di Google ya, tentang jawaban mana yang benar, mana yang tidak. Nah, kalian bisa ulas di buku-buku psikotes. Nah, biasanya buku psikotes ada soal dan jawabannya juga. Kalian bisa cari sesuai atau tidak. Karena saya sudah mencari ya, karena saya punya bukunya sendiri, jawabannya itu ya benar. Mungkin ada beberapa soal yang jawabannya tidak sama, tapi masih masuk ya. Ketiga jawaban dari ChatGPT saya ulas lagi, ternyata masih masuk jawabannya. Jadi tidak melenceng gitu ya. Oke, lanjut ke video selanjutnya adalah persamaan kata, lawan kata, penjumlahan, perkalian, dan sebagainya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.